Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sini saya akan menjelaskan mengenai materi hadis yang sesuai dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi mengenai hadis. Definisi hadis secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, hadis merupakan komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah, atau peristiwa dan kejadian-kejadian aktual. Secara terminologi, hadis merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, yaitu pernyataan pengakuan maupun sifatnya. Kemudian sinonim hadis, sunnah, kabar, dan atsar. Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup baik sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul ataupun sesudahnya. Dari pengertian tersebut tentu ada kesamaan antara hadis dan sunnah yang sama-sama bersandar pada Nabi Muhammad SAW. Tetapi terdapat kekhususan bahwa sunnah sudah jelas segala yang bersandar pada pribadi Nabi Muhammad SAW, baik sebelum ataupun sesudah diangkat menjadi Nabi. Misalnya mengembala kambing, menikah minimal umur 5 tahun, dan sebagainya. Kabar menurut bahasa adalah segala berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Sedangkan pengertian kabar menurut istilah itu ada perbedaan antara beberapa ulama dengan ulama yang lainnya. Menurut ulama ahli hadis, sama artinya dengan hadis. Keduanya dapat dipakai untuk marfu, mauquf, dan maqtu, mencakup segala yang datang dari Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan tabi'in, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapannya. Ulama lain mengatakan bahwa kabar adalah sesuatu yang datang selain dari Nabi SAW, sedangkan yang datang dari Nabi disebut hadis. Asar merupakan bahasa adalah belasan sesuatu atau sisa sesuatu. Menurut istilah, asar adalah sama artinya dengan kabar dan hadis. Mengenai hal ini dinamailah ahli hadis dengan atsari. Kemudian persamaan hadis, sunnah, kabar, dan atsar. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis, sunnah, kabar, dan atsar adalah murodif atau sinonim atau sama artinya. Maka istilah kabar mutawatir juga dipakai dalam hadis mutawatir, hadis sunnabawi untuk sunnatun nabawi, dan ahli hadis maupun ahli kabar juga disebut dengan ahli atsar. Dengan demikian, segala yang bersumber atau datangnya dari Nabi Muhammad SAW dapat disebut juga hadis, sunnah, kabar, dan atsar Nabi. Perbedaan antara hadis dengan sunnah, kabar, dan atsar. Pertama itu hadis dan sunnah. Hadis terbatas pada perkataan, perbuatan, takrir yang bersumber pada Nabi SAW, sedangkan sunnah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat budi pekerti atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Kedua, hadis dan kabar. Sebagian ulama hadis berpendapat bahwa sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian antara hadis dan atsar. Jumhur ulama berpendapat bahwa atsar sama artinya dengan kabar dan hadis. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa atsar sama dengan kabar, yaitu sesuatu yang disandarkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, dan tabi'in. Kemudian bentuk-bentuk hadis. Pertama ada hadis qauli. Hadis qauli adalah segala bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk, peristiwa, syara, dan kisah baik yang berkaitan dengan syariat maupun akhlak. Kemudian kedua ada hadis fi'li
adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis tersebut terdapat tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis takriri adalah segala ketetapan Nabi terhadap apa yang datang atau dilakukan oleh para sahabatnya. Kemudian ada hadis hami. Hadis hami hadis yang berupa keinginan atau hasrat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum direalisasikan, seperti hasrat ingin berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Dan contoh dari bentuk-bentuk hadis, yang pertama itu hadis qauli. Contoh hadis qauli ialah tentang doa Rasulullah yang ditujukan kepada orang yang mendengar, menghafal, dan menyampaikan ilmu. Bunyi hadisnya sebagai berikut: semoga Allah memberikan kebaikan kepada orang yang mendengarkan perkataan dariku, kemudian menghafal dan menyampaikannya kepada orang lain, karena banyak orang yang berbicara mengenal fikih padahal ia bukan ahlinya. Ada 3 sifat yang dapat menghindari timbulnya rasa dengki di hati seorang muslim, yaitu ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, saling menasihati dengan pihak penguasa, dan patuh atau setia terhadap jamaah, karena sesungguhnya doa mereka akan membimbing dan menjaganya dari belakang. Kedua itu contoh dari hadis fi'li, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis takriri. Di antara contoh hadis takriri ialah sikap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan para sahabat melaksanakan perintahnya sesuai dengan penafsiran mereka terhadap sabdanya yang berbunyi, yang artinya, janganlah seorang pun salat asar kecuali bila tiba di Bani Quraidah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis sami, seperti tadi itu contohnya adalah seperti hasrat Rasulullah ingin berpuasa pada tanggal 9 Asyura. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.